Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Netra Kala, kisah yang berjudul Lebur Sukma. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang pengen mengikuti giveaway serta kirim cerita, bisa hubungi kontak nomor di bawah ini. Sebut nama kalian dan tempat tinggal kalian. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hati Pak Kusno mulai diliputi rasa penasaran, memperhatikan orang-orang itu dalam diam. Sepintas ia melihat anak kecil itu enggan untuk masuk ke dalam gua. Namun sepertinya kedua orang dewasa itu bisa membujuknya karena beberapa saat kemudian mereka masuk bersamaan. Pak Kusno masih memperhatikan. Mereka terus berjalan sampai ke depan batu. Entah apa yang dijanjikan, bocah itu hanya menurut dengan semua yang diperintahkan oleh kedua orang dewasa itu. "Dilepas dulu ya nak bajunya," ucap si ibu. Bocah itu hanya mengangguk, tatapannya kosong, tidak melihat ke arah orang tuanya. Tanpa banyak bertanya, satu persatu pakaian yang dia pakai dilepaskan dibantu oleh si ibu. Sedangkan ayahnya membereskan sesajen dan ditaruhnya di depan batu memanjang. "Sekarang tiduran di atas sini ya nak, tidak lama, cuma sebentar, terus kita pulang," ucap si ibu sambil menepuk-nepuk batu di depannya. Bocah itu mengangguk, naik ke atas batu dan mulai merebahkan dirinya. Pak Kusno yang mengetahui niatan dua orang dewasa itu merasa geram. Ingin sekali memukuli orang-orang itu, tangannya terkepal kuat, amarahnya tertahan di dalam hati. Kemudian setelah si bocah terlentang di atas batu, kedua orang itu duduk di hadapannya. Si laki-laki mulai menghidupkan kemenyan dan dupa, sedang si wanita bersimpu dengan kepala menunduk ke bawah. Terdengar bunyi aneh dari sisi gua yang lainnya. Sontak Pak Kusno memalingkan kepalanya ke arah sumber suara. Refleks ia memundurkan langkahnya, mencoba lebih menyembunyikan diri. Benar saja, beberapa saat kemudian dia melihat dengan jelas ada makhluk bungkuk dengan kepala hampir botak yang menyisakan beberapa helai rambut. Kulitnya pucat kehijauan dengan taring yang mencuat dari bibirnya. "Sengkolok," ucap Pak Kusno lirik. Sosok itu terus berjalan menuju ke arah anak yang tertidur di atas batu. Sedang si laki-laki dan perempuan dewasa itu masih terus bersimpu di depannya. Ingin rasanya Pak Kusno meneriakkan peringatan, mencoba menghalangi apa yang akan dilakukan oleh mereka. Namun seolah suaranya tertahan di tenggorokan, tidak ada yang bisa dilakukan oleh laki-laki tua itu. Kini Sengkolo sudah berada di depan si bocah, tangannya membelai lembut kepala anak laki-laki itu. "Anak turunannya terasuk maci," ucap si laki-laki masih dengan bersimpu. Sengkolo menyeringai, "Bunuh." Laki-laki itu segera berdiri, mengambil pisau yang ada di depannya. "Pak," ucap bocah itu saat melihat bapaknya sudah mengangkat tangannya dengan pisau yang tergenggam erat. Cek. Tanpa menjawab, laki-laki itu langsung menghujamkan pisaunya tepat ke jantung anaknya. Darah memercik ke segala arah. Tubuh bocah itu menggelepar. Sesaat kemudian diam. Mata Pak Kusno membulat. Dari mulutnya keluar teriakan yang tidak bisa didengar oleh siapapun. Kini dia melihat laki-laki dan perempuan itu meminum darah dari anak laki-lakinya. Pak Kusno merasa mual. Hatinya benar-benar terasa sakit. "Dedemit itu sudah makan sukmaku. Jangan sampai kejadian lagi. Waktunya sampai maghrib," ucap bocah itu sambil tertawa lirik. Pak Kusno membuka mata. Tubuhnya sudah terduduk di tanah, sedang si bocah masih berdiri menatapnya. "Nah," kata Pak Kusno parau. Matanya memerah, tenggorokannya terasa begitu sakit. Ingatan tentang kejadian yang baru saja dia lihat membuat dirinya begitu terasa pilu.
"Mbah, ayo sudah mau maghrib," ucap anak laki-laki itu sambil melompat-lompat. Pak Kusno segera menghapus air matanya. "Bajingan kalian." Buru-buru dia bangkit, menatap ke arah pohon bambu yang ada di depannya. "Siapa namamu, nak?" tanya Pak Kusno memastikan. "Sukri," ucap bocah itu. Pak Kusno tersenyum, mencoba untuk menyentuh kepala anak itu. Namun, dia seperti menyentuh kabut. Gerakannya menembus kepala bocah itu. "Terima kasih ya," ucapnya. Bocah laki-laki itu hanya tersenyum dan langsung menghilang dari pandangan. Kembali Pak Kusno melihat ke arah pohon bambu kembar. Dengan niatan yang jauh lebih kuat, dia melangkah menuju ke gua yang menjadi awal dari semua permasalahan ini. "Kowe sek mati, opo aku sek mati?" ucap Pak Kusno geram, mengepalkan tangannya kuat-kuat. Kini Pak Kusno sudah berdiri di depan pohon bambu kembar. Jika dilihat lebih dekat, pohon itu seperti dua penjaga yang berdiri di antara jalan setapak berkelok. Baru saja dia mau melangkah maju, tiba-tiba saja ada yang bergerak-gerak. Dia tahu rintangan tidak akan berhenti sampai di sini. Tepat di depannya, dia melihat dua ekor ular besar berwarna hijau dan kuning. Pak Kusno tahu itu bukan ular biasa. Tubuh mereka melingkari rimbunan pohon bambu dengan sisik yang mengkilap serta mata kuning dan ada semacam mahkota di kepalanya. Nyali Pak Kusno menciut. Hatinya bertanya-tanya, bagaimana dulu Sukmaji melewati mereka. Salah satu ular itu mulai bergerak, mengarahkan kepalanya yang cantik ke arah Pak Kusno. Refleks laki-laki tua itu mundur beberapa langkah. Kewaspadaannya meningkat. "Manusia," kata suara ular itu bergaung di telinga Pak Kusno. Desisannya benar-benar membuat tubuhnya lemas ketika. "Siap, tadi macan, sekarang ular. Tempat apa ini sebetulnya?" ucap Pak Kusno dalam hati. "Ini bukan tempatmu. Apa keinginanmu?" kata si ular itu. "Lembah Pati," ucap Pak Kusno singkat. "Kesini, manusia." Pak Kusno menelan ludah, pikirannya beradu. Bagaimana jika saat dia maju, tiba-tiba saja dedemit itu memakannya. "Dagingmu alot, aku tidak doyan manusia tua," ucap si ular kuning, seolah tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Pak Kusno. Dalam ketakutan, Pak Kusno merasa terhina oleh ucapan siluman itu. Pelan dirinya mendekat, melangkah menuju ular yang mungkin ukurannya sebesar pohon kelapa. Kini dengan jarak 5 meter kepala mereka saling beradu. Lama mereka saling menatap, Pak Kusno tidak berani memalingkan wajahnya. "Kamu sudah tahu konsekuensinya jika masuk ke tempat ini. Apa yang kamu bawa untukku?" tanya ular itu dengan suara wanita. "Tidak ada. Urusanku dengan demit yang ada di Lembah Pati. Aku tidak akan memberikan apa-apa," tegas Pak Kusno. Ular itu bagai menyeringai, menampilkan taringnya yang tajam. Kepalanya terangkat tinggi, seperti bersiap untuk mematuk Pak Kusno. "Tidak membawa apa-apa, tidak boleh lewat," ucap ular itu. Menyadari bahaya yang akan menyerangnya, Pak Kusno secepat kilat bergerak ke arah samping. Namun tanpa dia ketahui, ekor dari ular itu juga menyabet dari arah belakang. Pak Kusno mengerang kesakitan, tubuhnya terpelanting. Ekor ular itu menyabet dengan keras mengenai dadanya. Pak Kusno terbatuk. Darah segar keluar dari mulutnya. Si ular kembali bergerak. Kepalanya terangkat tinggi mengarah kepada Pak Kusno. "Pulang, ini bukan tempatmu," ucap si ular sambil mendesiskan lidahnya. Pak Kusno menggeleng. Niatannya sudah bulat untuk bisa menyelamatkan cucu perempuannya dan Ahmad. "Dedemit itu tidak akan bisa kamu bakar. Percuma kamu hanya menyetor nyawa," kata si ular. "Urusanku, nyawa ya nyawaku. Kamu tidak usah banyak bicara," ucap Pak Kusno. Si ular terus mendesiskan lidahnya, seperti marah dengan ucapan Pak Kusno. "Manusia memang tidak pernah bisa diberitahu." Pak Kusno berpikir cepat. Waktu sudah semakin pendek. Bagaimana cara melewati siluman ular ini? Kalaupun dia nekat berlari ke depan dengan mudah, dia bisa menangkapnya. Ular itu kembali bergerak. Kali ini dia mencoba mematuk Pak Kusno yang masih terduduk di tanah. Beruntung dirinya masih memiliki tenaga untuk berguling ke samping.
Sial, ucap Pak Kusno masih terus memegangi dadanya. Rasa panas yang timbul akibat sabetan ekor ular itu masih terasa menyakitkan. Bahkan saat Pak Kusno mencoba meraba kulitnya, terdapat rasa perih yang membuatnya mengerang. Tidak ada waktu lagi bagi Pak Kusno. Siluman itu kembali menatap ke arahnya. Suara desisannya menggema keras di telinga tuanya, seolah menjadi penanda kematian. Pak Kusno sigap langsung berdiri, mengeluarkan parang yang dari tadi ada di samping tas yang ia kenakan. Nekat dia berlari ke arah tubuh si ular itu dan langsung mencoba menebasnya. Prang! Suara yang timbul dari parang yang mengenai tubuh si ular. Percikan api muncul. Pak Kusno tidak menyangka tubuh siluman itu begitu tebal, bagai terbuat dari besi. Tanpa diduga dari arah samping, ekor siluman ular itu kembali menyabet. Pak Kusno yang telat menyadari kembali terpelanting dengan keras. Sialnya kali ini kepalanya mengenai batu yang cukup besar. Dok, erang Pak Kusno. Kepalanya terasa begitu berat. Bintang-bintang putih bermunculan di kedua matanya. Cairan kental juga mengalir dari pelipisnya. Kepala Pak Kusno berdarah akibat benturan yang cukup kuat. Beruntung dia masih bisa menguasai kesadarannya. Suara desisan ular itu semakin mendekat. Nafas Pak Kusno tersegal-segal. Aku mulanya tidak berniat membunuhmu, tapi malah kamu menantangku, ucap ular itu. Pak Kusno terkesiap. Dia tahu ular itu sudah berada di dekatnya. Beberapa kali dia mencoba untuk membuka mata, namun hanya bayangan samar yang terlihat. Suara desisan semakin dekat. Tanpa tahu arah yang dituju, Pak Kusno langsung berdiri dan berlari dengan sisa tenaga yang dia miliki. Tidak peduli semak berduri atau ranting yang tajam, terus saja dia berlari. Sesekali dia menoleh ke arah belakang. Dari kejauhan sosok ular itu masih terlihat. Namun sepertinya dia tidak mengejar Pak Kusno. Pak Kusno mencapai batasnya. Dadanya terasa perih. Belum lagi rasa pusing yang diakibatkan oleh benturan tadi. Rasanya badannya remuk. Disandarkan punggungnya di sebuah batang pohon, perlahan dia merosot. Beberapa kali menghirup nafas dalam-dalam, tapi rasa sesak selalu muncul. Sesekali dia mengangkat kaosnya, melihat luka yang ada di dadanya. Luka akibat gibasan ular itu terlihat membiru. Saat disentuh pun rasanya perih sekali. Kemudian Pak Kusno mencoba meraba kepalanya, mencari luka akibat benturan tadi. Beruntung luka itu tidak cukup dalam, sehingga darah yang keluar tidak terlalu banyak. Kini setelah nafasnya mulai teratur, dipandanginya langit. Maghrib sudah mulai nampak. Apa yang harus dilakukannya? Srek! Terdengar sesuatu yang bergerak tidak jauh dari tempat Pak Kusno. Sontak matanya terbuka dan langsung melihat ke arah sumber suara. Srek! Suara itu muncul lagi, namun dari arah yang berbeda. Jantung Pak Kusno kembali berdetak kencang. Jika dia bertemu dedemit lain, sudah jelas ini akhir dari perjalanannya. Pak Kusno teronjak hebat. Tepat dari arah kanannya dia mendengar suara desisan yang dibuat-buat. Sukri, katanya jengkel. Saat mendapati bocah demit itu tengah berdiri di sampingnya dengan kepala mengarah ke telinganya. Ularnya besar, menakutkan, ucap bocah itu sambil mendesis-desiskan lidahnya. Pak Kusno kembali menyadarkan punggungnya, tidak mau meladeni bocah itu. Bah, kenapa lari-larian? Ayo main, ucap Sukri. Tidak mengindahkan perkataan Sukri, Pak Kusno menutup matanya, mencoba berpikir bagaimana caranya agar bisa melewati kedua ular itu. Kemudian sebuah pertanyaan muncul di dalam kepalanya. Sukri, panggil Pak Kusno saat melihat bocah itu sedang jongkok, tidak jauh di tempatnya. Bukannya menoleh, justru kepala Sukri yang memutar ke belakang, sedang badannya masih menghadap ke depan. Pak Kusno menahan nafas, mencoba tidak kaget dengan pemandangan yang dia lihat. Sukri, kesini nak, bintang Pak Kusno. Kepala Sukri kembali memutar ke depan dan berjalan ke arah Pak Kusno. Wajahnya cemberut seolah sedang disuruh mandi sewaktu bermain dengan teman-temannya. Apa mbah? Tanya Sukri saat sudah di depan Pak Kusno. Sukri, bagaimana caranya melewati dedemit itu? Tanya Pak Kusno. Namun sepertinya Sukri tidak paham. Dia hanya menelengkan kepalanya ke kanan dan kiri. Dedemit, ulang Sukri dengan wajah polosnya. Pak Kusno berpikir, kalau Sukri bukan dedemit, mungkin dia anak kecil yang menggemaskan. Seketika dia teringat dengan Ajeng, kemudian Dinda dan Mbok Marni. Ya sudah,
Simba mau kembali ke sana. Sukri di sini saja ya, ucap Pak Kusno sambil mencoba berdiri dengan menekan kedua tangannya ke tanah sebagai pijakan. Saat sudah berdiri, Pak Kusno berniat membersihkan tanah yang ada di celananya. Namun dia merasakan sensasi yang aneh. Ada rasa dingin yang merambat naik dari tangan kanannya. Sukri saat ini tengah memegangi tangan tuanya. Pak Kusno merasakan ada sentakan-sentakan kecil. Dia menyadari kalau demit bocah itu sedang menariknya. Pak Kusno tidak memikirkan apapun. Dia yakin dengan keputusannya. Dengan kemantapan hati, dia mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Sukri. Beberapa menit mereka berjalan, Pak Kusno sedikit kesulitan karena semak yang rimbun. Sedang Sukri dengan mudah bisa menembusnya. Ternyata mereka kembali ke pohon bambu kembar tadi. Dilihatnya sosok ular itu sudah kembali melingkar dengan kepala menghadap ke depan. Jantung Pak Kusno berdebar dengan keras. Sejenak dia berhenti. Namun tarikan yang ia rasakan di tangannya begitu kuat saat melihat ke arah Sukri. Bocah kecil itu sedang menempelkan jari telunjuknya di depan bibir, seolah memberikan peringatan kepada Pak Kusno untuk diam. Mereka melangkah pelan, bahkan Sukri sampai berjingkat agar tidak membuat suara. Dengan keadaan normal, mungkin saja Pak Kusno akan mengejeknya. Namun untuk saat ini dia tidak berani untuk mengatakan apapun. Kini mereka sudah berada di antara kedua pohon bambu itu. Kepala si ular bergerak seolah menyadari ada yang melewatinya. Namun ajaibnya, dia tidak menyerang. Sepertinya dia tidak melihat keberadaan Sukri dan Pak Kusno. Mereka terus melangkah, menjauh dari pohon bambu. Sekarang jalan yang dilaluinya begitu temaram. Suasana di tempat ini jauh lebih mencekam daripada yang dibayangkan. Tiap kali Pak Kusno melangkah, yang didengarnya hanya gesekan daun dan kulit batang bambu yang sudah mengering. Sekitar 15 menit mereka berjalan. Kini Pak Kusno menemukan jalan menurun yang cukup curam. Dilaluinya jalan itu dengan hati-hati, memilih pijakan yang kuat. Sedang Sukri sedang riang gembira melompat dari batu ke batu tanpa ada beban sedikit pun. Pak Kusno terus berkonsentrasi hingga dia menemukan jalan melandai. Tidak jauh dari tempat itu, dia melihat ada sebuah sendang kecil dan di belakangnya terdapat batu besar berlubang mirip sekali dengan gua. Pak Kusno mengerang lega. Tepat sesaat sebelum maghrib dia mencapai tempat yang dimaksudkan. Dilihatnya sekeliling mencari keberadaan Sukri. Namun bocah itu masih berdiri di tanah landai tadi. Ekspresi wajahnya terlihat murung. Pak Kusno mendekat ke arah bocah itu. "Ayo," ajak Pak Kusno. Namun Sukri menggeleng kuat-kuat. "Takut, dedemitnya galak. Takut, dedemitnya galak," ucap Sukri berulang. Pak Kusno menoleh lagi ke arah gua. Dia memang merasakan ada yang aneh. Setelah beberapa saat, kembali Pak Kusno menatap ke arah Sukri. "Ya sudah, Simba ke sana dulu ya. Sukri nunggunya di sini," ucap Pak Sukri. Akan tetapi ibarat seperti bocah, Sukri seperti merajuk meminta Pak Kusno untuk tidak pergi. Akan tetapi karena waktu sudah terlalu mepet, terpaksa Pak Kusno meninggalkan bocah itu. Entah kenapa perasaannya seperti saat melihat Ajeng menangisi dirinya waktu akan pergi bekerja. Tepat sewaktu matahari terbenam, Pak Kusno sampai di mulut gua yang dulu pernah ia sambangi dengan Sukmaji. Dipandanginya sekitaran. Sebelum masuk ke dalam, diambilnya senter di dalam tas guna memastikan tidak ada hewan buas yang ada di sekitarnya. Suasana benar-benar gelap dan sunyi. Bahkan suara serangga pun tidak terdengar sama sekali. Kesunyian yang timbul sangat berbeda. Ada hawa yang tidak mengenakan dari tempat itu. Setelah memastikan semua aman, Pak Kusno mulai melangkah masuk. Dia juga mengedarkan senter yang dipeganginya ke segala sudut gua. Suasana di tempat itu jauh lebih mengerikan lagi. Suara tetesan air, udara yang lembab, serta bau amis yang bercampur dengan aroma kotoran hewan. Pak Kusno terus melangkah menuju ke arah batu yang ada di tengah ruangan. Diamati batu itu dengan seksama untuk mencari petunjuk. Beberapa kali Pak Kusno berputar mengelilingi dan merabanya. Namun dia masih tetap tidak menemukan petunjuk apapun. "Apa yang harus aku lakukan?" ucap Pak Kusno lirih. Kemudian dia duduk bersila. Dia berpikir, dulu sewaktu datang ke tempat ini, Sukmaji melakukan sesuatu. Dia bernegosiasi dengan Ratmi. Sedang saat ini Ratmi meminta dirinya datang ke tempat ini jika ingin membakar Sengkolo. Berarti memang ada sesuatu yang harus dia temukan
yang mungkin nanti bisa ia gunakan untuk membakar Sengkolok. Lama Pak Kusno berpikir. Beberapa kali dia menghela nafas dalam-dalam hingga dia memutuskan. Meskipun beresiko, namun hanya dia yang bisa memberitahu cara untuk membakar Sengkolok. Pak Kusno berniat memanggil Ratmi. Pak Kusno duduk menghadap batu dengan posisi bersila. Segera dibukanya resleting tas. Diambilnya beberapa dupa dan kemenyan yang sudah ia siapkan. Cers! Pak Kusno membakar dupa dan kemenyan. Seketika aroma menyengat menguar dari kedua benda tersebut. Mata Pak Kusno mulai terpejam. Mulutnya komat-kamit mengucapkan mantra untuk memanggil sosok Ratmi untuk datang ke tempat ini. Langit di luar semakin gelap. Gemuruh guntur tiba-tiba saja terdengar saling bersautan. Rintik hujan mulai turun dengan deras. Suasana di dalam gua begitu dingin dan menyesakan. Namun Pak Kusno masih duduk diam berkonsentrasi. Lambat laun telinganya mulai berdengung. Semakin dalam dia berkonsentrasi, semakin keras suara dengungan yang muncul. Batinnya terasa sesak, nafasnya terasa terputus-putus. Udara di sekitarnya mulai menjadi sedingin es. Tak, tak, tak. Terdengar suara retakan dari salah satu sudut gua. Hati Pak Kusno terkesiap, bulu kuduknya meremang hebat. Tidak tahan untuk melihat apa yang sedang terjadi, pelan-pelan ia membuka matanya. Namun, mungkin itu pilihan yang salah, karena saat ini dia sedang dikelilingi oleh sosok yang menurutnya sangat menyeramkan. Bahkan Sukri dan Ratmi juga ada di antara mereka. Mereka berdiri diam, melihat Pak Kusno dengan tatapan kesakitan. Kondisi mereka benar-benar tidak bisa digambarkan. Bahkan saat melihat salah satu dari mereka, sampai ada yang memiliki bekas luka menganga di wajahnya. "Tolong," ucap salah satu dari mereka. Pak Kusno tidak menggubris. Dia masih diam memperhatikan, mencari petunjuk apa yang harus dilakukan. "Tolong." Kini beberapa dari mereka mulai mengucapkan kata yang sama. Suara mereka lirih, namun bergaung di telinga Pak Kusno. Kebingungan mulai hinggap di kepalanya. Suara-suara itu benar-benar mengganggunya. Sekarang bukan hanya suara minta tolong, tapi mereka juga memanggil nama Pak Kusno dan mengajaknya pergi entah kemana. Berulang kali Pak Kusno menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Namun, justru suara mereka jauh lebih kencang dan membuat kepalanya begitu sakit. Pak Kusno mulai menutup matanya. Tangannya ia taruh di kedua telinga, mencoba mengurangi suara yang ia dengar. "Kus, buka matamu." Terdengar suara familiar yang sudah lama tidak ia dengar. Jantung Pak Kusno semakin berdetak keras. Perlahan dia membuka matanya. Betapa terkejutnya dia. Di hadapannya saat ini, Sukmaji telah berdiri dengan pakaian beskap, seperti saat terakhir kali mereka bertemu. Sosok-sosok yang ada di sekelilingnya masih ada, namun mereka diam mematung, hanya memperhatikan Pak Kusno dan Sukmaji. "Kamu?" ucap Pak Kusno tercengang. Sukmaji tersenyum, melangkah mendekati Pak Kusno. "Terima kasih sudah menjaga anak cucuku," ucapnya bergaung di telinga Pak Kusno. "Telat, Ji. Sudah waktunya maghrib. Aku belum tahu cara membakar dedemit itu," kata Pak Kusno sedih. Sukmaji masih tersenyum. "Itu masalah gampang. Tapi kamu cuma bisa menyelamatkan satu. Setelah itu, ikatannya akan terurai. Pilih salah satu," ucap Sukmaji mengaung di telinga Pak Kusno. "Bagaimana caranya?" tanya Pak Kusno. "Sengkolo bisa dibakar waktu malam Selasa Kliwon dengan menggunakan darah calon tumbalnya. Guyurkan ke tempat dia biasa keluar, setelah itu pecahkan. Jumlahnya tidak hanya satu, tapi 3. Salah satunya di tempat ini," ucap Sukmaji sambil menunjuk ke arah sudut gelap di ujung goa. "Resikonya, jika cucuku memilih menjadi istrinya, anakku akan lepas dari ikatan darah dengan Sengkolo. Tapi Sukma yang sudah dinikahi tidak akan kembali ke raganya," lanjut Sukmaji yang langsung menghilang dari pandangan. Pak Kusno terkesiap mendengar penuturan Sukmaji. Tidak mungkin dia harus memilih salah satu dari Ahmad dan Dinda. Tapi waktu semakin memburu. Dalam ketergesaannya muncul pikiran gila. "Mungkin dengan begini bisa menyelamatkan mereka berdua," ucap Pak Kusno sambil berdiri dari duduknya. Sosok yang dari tadi ada di sekeliling Pak Kusno masih diam membisu. Pandangan mereka benar-benar kosong.
Belum lagi bau anyir dan bangkai yang memualkan. Dengan langkah berani Pak Kusno mulai bergerak menuju ke sudut ruangan. Kewaspadaan Pak Kusno meningkat, nafasnya memburu. Dia tahu dari tempat itulah Sengkolo muncul saat ingin mengambil Sukri. Kini Pak Kusno sudah sampai di ujung goa. Dihidupkan senter yang ada di tangannya. Awalnya dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Hingga saat mengarahkan ke bawah, Pak Kusno menemukan cermin persegi kecil dengan ukuran 2 kali 15 cm. Segera dia berjongkok. Diambilnya cermin kusam penuh dengan noda hitam itu. Namun baru saja Pak Kusno mengangkat untuk melihat lebih detail, tiba-tiba saja ada yang menghantam tubuhnya dengan keras. Bak! Pak Kusno terlempar keras ke belakang. Dadanya terasa sakit. Ingatan akan ular yang ia temui di pohon bambu kembar kembali muncul di kepalanya. Spontan Pak Kusno mengarahkan senternya ke arah depannya. Namun bukan si ular yang dia temui, justru sosok Sengkolo yang sudah berdiri dengan tatapan menghunus ke arahnya. Pak Kusno mundur dengan menyeret pantatnya. Dia tahu sosok itu tidak akan segan-segan membunuhnya. Sudah ketemu, apa yang dicari? Tanya Sengkolo dengan suara yang cukup keras, bergaung memenuhi ruangan. Pak Kusno tidak menjawab, matanya masih menatap ke arah Sengkolo. Kembalikan cermin itu ke tempatnya, aku jamin nyawamu bakal selamat, kata Sengkolo. Pak Kusno menggeleng. Tidak sudi, ucap Pak Kusno lantang. Sengkolo terlihat marah. Dia menggeram kemudian bergerak cepat ke arah Pak Kusno. Sejurus kemudian tubuh Pak Kusno terangkat dengan mudah. Kakinya menggantung, lehernya tercekik kuat. Manusia sombong. Sudah aku kasih tahu, aku cuma menagih janji, kata Sengkolo yang langsung melemparkan Pak Kusno dengan kencang. Brak! Tubuh Pak Kusno menghantam dinding gua dengan keras. Seketika badannya terasa ngilu. Bahkan darah segar juga keluar saat dia terbatuk. Lagi-lagi tubuh Pak Kusno bergerak sendiri. Sekarang, seperti ada yang menyeret kakinya dengan keras. Erang Pak Kusno saat dirinya kembali dilemparkan ke atas dan menumbuk tanah dengan keras. Nafas Pak Kusno sudah tersegal-segal. Tenaganya sudah habis. Sedari pagi dia belum beristirahat sama sekali. Hanya ada satu kesempatan. Dilihatnya Sengkolo sedang menyeringnya memandanginya, siap untuk membunuh kapanpun dia mau. Saat Sengkolo sudah mulai bergerak kembali, sigap Pak Kusno ingin menyambar cermin yang tidak jauh dari tempatnya berbaring. Tangannya sudah hampir mencapai cermin itu, tapi kembali ada tangan yang tidak terlihat yang menarik kakinya dengan keras. Kembali Pak Kusno terpelanting menjauh dari cermin yang ada di dekat batu memanjang. Dia berusaha untuk berdiri, namun dada dan kakinya terasa begitu sakit. Kemudian dia mencoba untuk merangkak, mendekati cermin itu. Saat sudah hampir mencapai cermin itu, Pak Kusno kembali merasakan ada yang memegangi kakinya. Namun dia juga merasakan sensasi dingin di tangan kanannya. Mbah, ayo cepat, ucap Sukri berbisik di telinga Pak Kusno. Tetapi tubuh tua itu sudah melemah. Tarikan kuat kembali dia rasakan. Dalam sekali hentakan, semua menjadi gelap. Pak Kusno pingsan seketika karena serangan bertubi-tubi dari Sengkolo. Sementara itu di kediaman Sukmaji, setelah Dinda berdiri, dia merasakan ada yang sedang memperhatikannya. Ditengok ke sekitar, namun tidak mendapati siapapun. Dinda kembali melangkah, mencoba menghiraukan perasaannya hingga saat menoleh ke arah kamar Ahmad, dia melihat laki-laki itu tengah berdiri, memperhatikannya dari balik jendela. Awalnya Dinda mengira kalau Ahmad sedang membutuhkan sesuatu. Namun ketika berada di jarak yang sudah dekat, ia menyadari ada yang aneh. Sorot mata ayahnya terlihat begitu tajam dan tidak manusiawi. Dinda berhenti. Dia menatap Ahmad lekat-lekat, khawatir jika orang yang ia pandangi saat ini tengah dikendalikan oleh dedemit itu. Cukup lama mereka saling pandang, hingga tiba-tiba saja Ahmad tersenyum menyeringai dan melangkah menjauh dari jendela. Refleks Dinda menyentuh kantung celananya, memastikan kalau pisau lipat dari Mbok Marni masih berada di sana. Dinda menunggu kalau Ahmad keluar rumah dan menyambanginya. Namun setelah beberapa saat, laki-laki itu tidak kunjung menampakkan batang hidungnya. Seketika ada yang jatuh di dasar perut Dinda. Kecurigaannya timbul. Sejalan dengan embusan angin yang cukup kuat, buru-buru dia melangkah, setengah berlari menuju ke arah dapur. Ayolah, ucap Dinda panik saat mencoba membuka pintu dapur yang sudah terkunci.
Dinda ingat kalau sewaktu keluar rumah sama sekali tidak mengunci pintu tersebut. Lantas, kenapa sekarang ada yang menguncinya? Sedangkan dia juga tidak melihat keberadaan Ahmad di sekitar dapur. Merasa percuma, Dinda segera berjalan memutar. Saat melewati kamar Ahmad, kekhawatirannya makin menjadi. Dia melihat pintu kamar itu sudah terbuka lebar. Sial, ucap Dinda panik dan langsung mencoba membuka jendela kamar ayahnya. Sekali lagi usahanya sia-sia. Daun jendela tetap bergeming di tempatnya. Dinda kembali berlari menuju ke arah depan, melewati begitu saja jendela kamarnya. Percuma membukanya, masih ada lemari yang menghalangi dari dalam. Sesampainya di teras, Dinda segera menuju ke arah pintu depan. Berulang kali dia mencoba menaik turunkan handle dengan keras, namun upayanya tidak berguna sama sekali. Pintu itu tetap bergeming, tidak mau terbuka. "Ya, ayah," panggil Dinda. "Duk, duk, duk." Panggil Dinda sambil terus mengetuk pintu dengan keras, tetapi tidak ada sautan dari Ahmad. Dinda sudah hampir menangis. Dia berjalan lemas dan duduk di pinggiran teras. Batinnya benar-benar khawatir jika Ahmad kembali dirasuki oleh Sengkolo dan melukai Hamdan. Ceklek, klek. Pintu terbuka. Dinda langsung menengok ke arah sumber suara. Tepat beberapa meter di depannya, Ahmad berdiri dengan sorot mata khawatir. "Kenapa teriak-teriak, Nduk?" tanya Ahmad sambil mencoba mendekati Dinda. Namun Dinda justru bergerak mundur dan menggelengkan kepala, seolah melihat Ahmad sebagai sebuah ancaman. "Tolong, masuk ke kamar, biar Dinda kunci dari luar. Nanti setelah Pak Kusno dan Mbok Marni sudah pulang, Dinda janji akan mengeluarkan ayah dan menjelaskan semuanya," kata Dinda memohon. "Tapi, Nduk," protes Ahmad. Dia tetap menggeleng. "Kalau ayah yang tidak mau masuk ke kamar, biar Dinda bawa Pak Hamdan ke kamar Dinda." Ahmad diam, paham dengan maksud anaknya itu. Pikirannya beradu. Jika dia membiarkan Dinda merawat Hamdan di kamarnya, otomatis dia tidak akan bisa mengecek kondisi keduanya. Tetapi jika dia membiarkan Dinda berkeliaran sendirian, dia juga takut kalau sosok Sengkolo akan melukai anak perempuannya. Tanpa menjawab ucapan Dinda, Ahmad segera berbalik dan berjalan menuju ke arah kamarnya. Hatinya benar-benar merasa tidak karuan. Amarahnya bangkit, ingin sekali dia bertemu dengan dedemit itu dan menghajarnya. Dinda menghela nafas panjang. Segera dia berdiri dan masuk ke dalam rumah, tidak lupa menutup pintu depan tanpa menguncinya. Ketika sudah sampai di depan kamar Hamdan, dia langsung menghambur ke dalam. Terangnya lega saat mendapati kondisi kamar itu tidak berubah sama sekali. Segera dia berjalan mendekati ke arah ranjang. Dilihatnya dengan seksama kondisi Hamdan. Meski Dinda bukan seorang dokter, tapi dia sudah terbiasa merawat orang sakit saat berada di panti asuhan, sehingga tahu apa yang harus dilakukan. Setelah beberapa saat mengecek kondisi Hamdan, dia menemukan selembar kertas yang ditaruh di atas nakas. Kondisi stabil. Dinda membaca pesan itu. Senyumnya mereka. Dia tahu tulisan itu milik Ahmad. Setidaknya ayahnya masih sedikit berguna. Malam kembali datang. Sedari sore hujan turun dengan lebat. Suara gemuruh guntur saling bersautan, membuat suasana di kediaman Sukmaji menjadi lebih mencekam daripada malam-malam sebelumnya. Saat ini Dinda tengah duduk meringkuk di atas kasurnya. Untuk pertama kali setelah semua kejadian di rumah Sukmaji berlangsung, dia akan melewati malam tanpa kehadiran Mbok Marni. Rasa cemas, khawatir dan ketakutan bercampur menjadi satu. Dinda berharap malam segera beranjak dan kedua orang yang dia nantikan muncul di hadapannya. "Duk, duk, duk. Keluar, keluar, Nduk. Apa kamu tidak mau bertemu denganku?" Terdengar suara Ahmad setengah teriak dari arah luar kamarnya. Dinda tidak menggubris. Dia makin mengeratkan pelukan tangan di kakinya. Wajahnya ia benamkan di antara lutut dan dadanya. Isak tangis mulai terdengar lirih. Dia tahu hal seperti ini pasti akan terjadi. Seberapapun dia mencoba untuk kuat, batinnya tetap merasa ketakutan. "Kamu kuat, Nduk. Jangan kalah sama dedemit itu," terdengar ucapan lirih dari sudut ruangan. Dinda mendongak. Dia mendapati Ratmi sedang berdiri di sudut ruangan. "Aku harus bagaimana?" tanya Dinda, berharap sosok wanita itu akan menjawabnya. Entah kenapa saat ini Dinda merasa dekat dengan sosok itu. Dia begitu penasaran bagaimana Ratmi bisa sampai datang ke tempat ini. Ratmi tidak menjawab, namun tangannya terangkat menuju ke arah cermin yang ada di kamar Dinda.
Cermin? Tanya Dinda kebingungan. Ratmi mengangguk. Pecahkan semua cermin yang ada di rumah ini, kecuali yang ada di kamar Sukmaji dan Ahmad, ucap Ratmi lirih. Duk, duk, duk. Suara benturan dari arah pintu terdengar makin keras. Sengkolo yang merasuki Ahmad terus saja meneriakkan namanya dan meminta untuk membuka pintu. Percuma, Duk. Jangan turuti dedemit perempuan itu, teriak Ahmad yang sedang dirasuki oleh Sengkolo. Dinda diam, menatap ke arah Ratmi dan pintu bergantian. Tanpa menunggu lama, dia langsung beranjak dari kasurnya, mengambil kursi dan melemparkannya ke arah cermin. Biar. Baik, kalau kamu mau main-main denganku, ucap Sengkolo dengan suara Ahmad. Tepat ketika Dinda berhasil memecahkan cermin yang ada di kamarnya, suara ketukan hilang. Dinda mendengar langkah kaki menjauh. Dinda berpaling dan segera melangkah menuju ke arah Ratmi. Tidak ada rasa takut dalam hatinya. Justru dia merasa kalau sosok dedemit perempuan itu menjadi satu-satunya temannya saat ini. Kenapa kamu menolongku? Siapa kamu sebenarnya? Tanya Dinda saat sudah dekat dengan Ratmi. Ratmi mengangkat wajahnya, membuat Dinda seketika menahan nafas. Dia belum terbiasa melihat mata putih dan senyum mengerikan yang tercetak dari wajah Ratmi. Semua sudah ada waktunya. Jika Sengkolo bisa dibakar, Sukmaku bisa lepas dari tempat ini. Bagaimana caranya? Sambar Dinda. Itu urusannya Kusno, balas Ratmi yang langsung menghilang dalam sekedipan mata. Dinda tersentak saat melihat Ratmi yang tiba-tiba saja menghilang dari pandangannya. Buru-buru dia mengedarkan pandangannya ke semua sudut ruang. Namun dia tidak mendapati sosok itu. Sepertinya Ratmi memang sudah pergi. Lantas Dinda kembali berjalan ke arah kasurnya, berpikir keras. Kenapa Ratmi memintanya memecahkan semua cermin, kecuali yang ada di kamar Sukmaji dan Ahmad? Tanya Dinda kepada dirinya sendiri. Lama Dinda berpikir namun tidak menemukan satupun jawaban. Hingga terdengar suara benturan yang cukup keras. Seketika pikiran Dinda kembali ke tempatnya. Sekarang bukan soal kenapa dia harus memecahkan cermin yang ada di rumah ini, tetapi bagaimana caranya. Sedang Sengkolo tengah berkeliaran bebas di rumah ini. Dinda segera beranjak menuju ke arah pintu kamarnya. Jika hitungannya tidak salah, ada 5 cermin di rumah ini. 1 sudah dia pecahkan, berarti tinggal 2 lagi, yaitu di kamar yang ditempati Hamdan dan 1 kamar lainnya. Sebelum keluar kamar, Dinda mengecek terlebih dahulu pisau lipat pemberian Bob Marni. Setelah yakin pisau itu masih aman di kantung celananya, baru dia berani membuka pintu kamarnya. Krak. Dinda melongokkan kepalanya ke arah luar, memastikan keadaan. Saat sudah yakin tidak ada sosok Ahmad di sekitarnya, buru-buru dia melangkahkan kakinya. Dinda bergidik. Entah kenapa suasana rumah ini terasa begitu mencekam. Ditambah rintik hujan menjadikan tempat ini seperti sarang hantu yang tidak layak ditempati oleh manusia. Kali ini Dinda berjalan dalam keremangan. Dia memang tidak berniat menyalakan lampu atau senter. Tujuannya adalah kamar tamu yang tidak dihuni, dan itu harus melewati kamar Ahmad. Dengan berjingkat, Dinda melangkah pelan. Sesekali dia menolehkan kepalanya ke belakang, memastikan kalau tidak ada yang mengikutinya. Baru selangkah Dinda memasuki ruang tengah, dia langsung melesat ke samping. Dalam keremangan ia melihat Ahmad baru saja keluar dari kamar Hamdan. Dinda terus memperhatikan langkah Ahmad. Ada sesuatu yang sedang dibawa oleh laki-laki itu. Saat sinar lampu menerangi bayangan ayahnya, seketika Dinda menarik nafas kasar. Tubuhnya melemas. Benda yang dibawa oleh Ahmad ternyata adalah kepala Hamdan. Dinda menggeleng kuat. Mulutnya ia tekan dengan telapak tangannya. Takut suara tangisannya terdengar oleh Ahmad. Dinda terus menajamkan telinganya. Namun sayup suara langkah kaki Ahmad mulai menghilang. Dengan jantung berdebar, ia mencoba mengintip ke arah ruang tengah. Naas bagi Dinda, ternyata Ahmad masih berdiri diam memandang ke arah tempatnya bersembunyi. Dinda kembali menarik kepalanya. Duk, dudak. Sebuah benda terjatuh tepat di sisi Dinda dan menggelinding pelan. Dinda mengerang hebat, air matanya menetes deras. Persis di depannya dia melihat kepala Hamdan tergeletak penuh darah dengan mata yang melotot. Dinda memejamkan mata. Dia tidak kuat dengan pemandangan itu. Suara langkah kaki Ahmad makin mendekat. Namun Dinda sudah tidak punya tenaga. Badannya lemas seketika. Kakinya gemetaran tidak kuat menopang tubuhnya. Tinggal 2 meter lagi laki-laki itu sampai di tempat bersembunyi.
Dinda terus berdoa dalam hati, berharap Ahmad tidak mengetahui keberadaannya. Suara langkah kaki itu makin dekat. Dinda memejamkan matanya rapat-rapat, tidak mau memikirkan apa yang akan terjadi. Namun setelah beberapa saat, langkah kaki itu terus berjalan melewatinya. Sontak Dinda membuka mata. Terlihat dalam keremangan, Ahmad berjalan menjauh darinya. Dinda mengerang lega, sekuat tenaga dia berusaha untuk berdiri, mencoba untuk mencari tempat yang lebih aman dan segera kembali ke kamarnya. Sesekali dia melirik ke arah kepala Hamdan. Namun justru pemandangan di depannya membuat kepala Dinda terasa begitu sakit. Dia tidak kuat dengan apa yang dia lihat. Baru saja dia melangkah terdengar suara benda berat yang ditarik dengan kasar. Dinda memalingkan kepalanya, dahinya berkerut. Apa yang sedang dilakukan laki-laki itu? Batin Dinda. Penasaran, Dinda malah berbalik, menuju ke arah sumber suara. Diambilnya pisau lipat dari kantung celananya dan segera melangkah pelan. Jantungnya berdebar keras. Dinda mencoba melangkah sepelan mungkin. Hingga saat melihat pintu kamarnya, ia langsung mengumpat pelan. Bangsat! Umpatnya sambil melangkah menjauh. Ternyata suara yang ia dengar adalah lemari yang ditarik untuk menutupi pintu kamar. Sekarang dia akan kesusahan untuk masuk ke kamarnya. Dedemit itu benar-benar licik. Bagaimana dia bisa berpikir untuk menutup pintu itu? Sudah, sekarang kamu tidak akan bisa kembali masuk ke kamar itu, Nduk. Kamu mau bermain-main sama aku kan? Bersembunyilah nanti, akan aku cari dirimu, ucap Ahmad dengan tawa gila-gilaan. Mendengar ucapan Ahmad, Dinda langsung bergerak ke samping, bersembunyi di antara dinding dan kupet. Dengan posisi jongkok, dia terus berpikir bagaimana bisa keluar dari rumah ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.